Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu ke-13 ya, perkuliahan pendahuluan fisika inti. Hari ini kita akan masuk pembahasan baru mengenai reaksi fisi. Oke, kita masuk ya pembahasan mengenai reaksi fisinya. Jadi dari awal kita itu belajar tentang inti atom, sesuatu yang ukurannya sangat kecil, tapi kita tidak tahu apa sih keistimewaannya itu. Nah, ternyata yang sangat kecil ini punya energi yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bagaimana caranya supaya energi itu bisa dipergunakan oleh manusia? Di sini kita akan bahas mengenai itu. Sebelum itu, kita bahas mengenai salah satu reaksi nuklir yang dalam reaksinya itu menghasilkan energi yang sangat besar. Ada namanya reaksi fisi dan fusi, reaksi pembelahan dan penggabungan. Nah, untuk hari ini kita khusus membahas reaksi fisi, reaksi pembelahan inti. Nah, apa itu reaksi fisi? Jadi, dalam fisika nuklir dan kimia nuklir itu, fisi nuklir atau reaksi fisi adalah reaksi nuklir saat inti atom itu terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi dia menjadi inti yang lebih ringan, yang seringkali menghasilkan neutron bebas dan melepaskan energi yang sangat besar. Jadi fisi itu merupakan proses pembelahan inti berat menjadi dua atau lebih inti yang lebih ringan, disertai dengan pelepasan energi dan juga neutron bebas. Baik itu reaksi fisi maupun reaksi fusi, keduanya itu adalah contoh dari transmutasi buatan. Jadi perubahan inti atomnya itu disengaja dilakukan oleh manusia di dalam sebuah reaktor. Jadi beda dengan peluruhan yang terjadi secara spontan atau alamiah, karena intinya memang tidak stabil. Dalam reaksi fisi dan fusi itu dia perubahan intinya itu disengaja dilakukan oleh manusia. Caranya ya, misalkan kita tembakkan suatu partikel seperti neutron ke suatu inti berat, dan inti beratnya itu terbelah menjadi dua atau lebih inti yang lebih ringan. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping ini. Jadi ini neutron, partikel penembak yang menembak inti yang lebih berat. Nah, kemudian inti yang berat ini akan terbelah menjadi dua inti yang lebih ringan yang menghasilkan energi dan juga neutron bebas. Jadi reaksi fisi itu terjadi apabila suatu inti berat ditembak dengan neutron, deuteron, atau partikel lainnya. Nah, di dalam reaksi fisi itu dapat tercipta suatu energi yang sangat besar, dan kita dapat menghasilkan energi itu jika kita gunakan reaktor nuklir. Jadi reaktor nuklir adalah suatu tempat untuk melakukan yang namanya reaksi fisi ini. Nah, beberapa inti berat akan memecah diri atau melakukan fisi itu jika ditumbuk oleh neutron lambat atau neutron termal yang energinya kurang lebih dari 0,025 elektron volt. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis neutron, ada neutron termal, epitermal, lambat, dan neutron cepat dengan perbedaan energi masing-masing seperti pada tabel ini. Nah, kenapa neutron umumnya digunakan sebagai partikel penembak dalam reaksi nuklir? Ya, karena kita tahu bahwa neutron itu tidak bermuatan listrik, bebas dari pengaruh medan listrik kolom dan medan magnet ya. Karena itulah neutron itu mudah berinteraksi dengan materi ataupun inti lainnya. Oke, ini contoh reaksi fisi pada uranium-235. Jadi partikel penembaknya neutron. Jadi neutron ini akan menembak uranium-235 dan akan, kalau kita tahu bahwa pada saat neutron ini bergabung dengan U235 dia akan menjadi U236. Ini karena dia 235 ditambah 1 berarti nanti U236 ya. Nah, U236 ini dia merupakan inti yang tidak stabil, maka dia akan terbelah menjadi dua inti yang lebih ringan, yaitu krypton 92 dan barium 141. Nah, selain menghasilkan dua inti yang lebih ringan ini, reaksi ini juga menghasilkan energi
dan juga 3 neutron bebas. Ini 3 neutron bebasnya. Nah, ini adalah gambar proses pemisahan inti. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, jika neutron menembak suatu U235, dia akan menjadi U236 yang tidak stabil. Nah, U236 ini akan terdistorsi sehingga akan membelah menjadi dua bagian inti yang lebih ringan, yaitu kripton dan barium. Nah, dalam reaksi fisi itu tidak semua partikel yang ditembak dengan partikel proyektil bisa menghasilkan reaksi fisi. Jadi ada dua jenis materi dalam reaksi fisi, yaitu fisil dan fertil. Nah, untuk fisil ini yang dapat mengalami reaksi fisi atau disebut sebagai bahan yang dapat pecah. Beberapa bahan fisil yang terkenal itu adalah U235, ini PU238 ya. PU238 dan uranium 233. Tapi dari ketiga itu hanya U235 yang muncul secara alami, sedangkan PU238 dan U233 ya. U233 itu spesies kimia sintesis yang masing-masing terbentuk dari U238 dan TH232. Nah, untuk bahan fertil itu bahan yang tidak bisa mengalami fisi sendiri karena memiliki neutron dengan energi yang cukup rendah. Jadi dia tidak bersifat fisil. Tapi dia ini dapat diubah menjadi bahan fisil melalui proses iradiasi isotop ataupun penangkapan neutron dalam suatu reaktor nuklir. Jadi di dalam reaktor nuklir nanti neutronnya digabung dengan isotop ini yang U238 dan DTH232 dan akan menghasilkan bahan fisil yang baru dan dapat mengalami peluruhan radioaktif. Nah, umumnya ketika TH232, thorium 232 dan uranium 238 ini diubah menjadi isotop fosil, mereka akan masing-masing menjadi PU239 dan U233. Nah, ini contoh reaksi fisi. Jadi U235 yang ditembaki dengan neutron, jadi plus N, dia akan menghasilkan U236 yang tidak stabil. Ini tanda bintang berarti maksudnya itu dia tidak stabil ya. Dan dia akan terbelah menjadi dua, yaitu kripton 92 dan barium 149. Nah, U235 ini yang disebut dengan fisil. Jadi ini reaksinya. Nah, kalau U238 dan thorium 232 menyerap neutron, maka dia akan menghasilkan U232 dan PU239 yang dapat berfisi pada energi rendah atau thermal. Nah, untuk kasus ini 238 dan thorium 232 ini yang disebut sebagai bahan fertil. Oke, ini contoh soal bagaimana kita menentukan energi dari reaksi fisi. Jadi ada U235, uranium 235 yang ditembaki neutron dan menghasilkan uranium 236 yang tentunya akan membelah menjadi ini Nb93, niobium 93 dan cesium 141 dan juga 2 neutron dan tentunya energi. Nah, bagaimana kita menentukan energi reaksinya? Sebenarnya caranya sangat simpel, cukup mengurangkan energi sebelum reaksi. Yang ini, penjumlahan energi dari ini dikurang dengan penjumlahan energi dari ini. Akan dihasilkan seperti ini. Jadi Q-nya itu adalah ini ya, jadi sebelumnya itu Q-nya sama dengan massa U235 yang ini ditambah massa neutron, ini ya massa neutron, ini dikurang yang di sebelah kanan. Jadi massanya niobium ditambah massanya Cs tambah massa dari 2 neutron.
Nah, ini kalau kalian selesaikan, ini kan di sini ada massa neutron, di sini ada massa 2 neutron. Berarti massa neutron dikurang 2 massa neutron, otomatis di sini nanti ada kurang massa neutron. Terus ini kalau dibuka kurungnya, jadi dikurang massa niobium 93 dikurang massa cesium 141. Nah, kalian selesaikan, cari nilai massa U235, niobium 93, cesium 141, dan massa neutronnya di table of nuclear properties-nya. Kalian akan memperoleh energi reaksinya sebesar 206 mega elektron volt. Oke, jadi cukup simpel ya penyelesaiannya. Oke, nah pada reaksi fisi itu ternyata neutron yang dihasilkan tadi dapat melakukan fisi lanjut. Nah, neutron yang dihasilkan itu sangat cepat atau mudah hilang, sehingga yang diperlukan moderator atau pelambat neutron. Jadi moderator ini adalah sebuah medium yang digunakan untuk mengurangi kecepatan neutron bebas yang tadi. Jadi mengurangi kecepatan neutron tadi sehingga berubah menjadi neutron thermal yang dapat mendukung reaksi fisi berikutnya. Jadi di sini jadi neutron bebas yang tadi akan melakukan reaksi fisi lanjut sehingga menghasilkan inti-inti yang lebih ringan lagi. Jadi di sini terjadi reaksi fisi berantai. Jadi moderator itu biasanya berasal dari air atau air berat dan karbon. Nah, tidak selamanya yang dalam reaksi fisi itu menghasilkan 3 neutron, kadang juga 2 neutron, tapi rata-rata itu adalah rata-ratanya itu adalah 2,5 neutron. Nah, energi yang dibebaskan itu sekitar 200 mega elektron volt yang berasal dari 80% energi kinetik dan 20% dari peluruhan. Jadi gambar di samping ini memperlihatkan suatu reaksi fisi berantai. Jadi dalam reaktor nuklir itu terjadi yang namanya reaksi fisi berantai, di mana hasil dari reaksi fisi yang menghasilkan 3 neutron bebas. 3 neutron bebas tadi akan memicu reaksi-reaksi selanjutnya. Nah, pada setiap reaksi fisi itu dihasilkan 2 atau 3 neutron baru atau rata-ratanya itu 2,5. Ini yang disebut dengan konstanta reproduksi. Nah, neutron yang dapat ditangkap oleh inti-inti neutron yang tadi ini dapat ditangkap oleh inti-inti yang belum melakukan fisi. Sehingga terjadilah reaksi fisi berantai yang tadi. Nah, sebagian besar neutron itu ditangkap oleh U238. Nah, neutron lambat peluangnya ditangkap oleh U238 itu adalah rendah. Nah, disitulah peran moderator yang berfungsi untuk meminimalkan penangkapan neutron oleh U238 dengan cara memperlambatnya. Jadi, reaksi pada reaktor nuklir itu juga perlu dikontrol. Jangan sampai reaksi fisinya itu tidak terkontrol. Bahaya bagi bisa terjadi kecelakaan reaktor kalau memang reaksinya tidak bisa dikontrol.